Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai salah satu subbab dari bab baris dan deret, yaitu penerapan baris dan deret. Tapi sebelum itu, kita pasti mengenal pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Zahodifa, nomor absen 23. Syakira Azra Putri Darmawan, nomor absen 21, Sofiani Putri, nomor absen 22, dan Zahwa Alia Arifin, nomor absen 24. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai deret dan barisan aritmatika dan geometri. Nah, konsep dari deret dan barisan aritmatika serta geometri digunakan dalam perhitungan bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Dalam presentasi kami kali ini, kami bagi menjadi 4 poin penting, yaitu yang pertama bunga, yang kedua penyusutan atau depresiasi, yang ketiga pertumbuhan, dan yang keempat atau yang terakhir anuitas. Baik, yang pertama yaitu bunga. Bunga adalah pertambahan jumlah modal dihitung dari persentase modal dan lamanya menabung. Bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama, bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang hanya memiliki satu variasi saja dari awal sampai akhir periode atau sifatnya tetap. Jika seseorang memiliki modal awal M0, dibungakan dengan presentase bunga B setiap periode selama N, didapat bunga B besar dalam artian bunga tunggal, maka rumus untuk mencari bunga tunggal adalah M0 dikali N dikali B, di mana M0 adalah modal awal, B adalah persentase bunga dalam persen, N adalah jangka waktu. Sedangkan untuk mencari modal setelah N bulan, rumusnya adalah MN. MN adalah modal setelah N bulan. MN sama dengan M0 kurung 1 plus N dikali B, di mana M0 adalah modal awal, N adalah jangka waktu, dan B adalah persentase bunga dalam persen. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah bunga tunggal dari uang 1 juta rupiah dengan persentase bunga 4% setahun dalam jangka waktu 6 bulan. Pada soal ini, kita diminta untuk mencari bunga tunggal sesuai dengan unsur-unsur yang sudah diketahui, maka rumus yang dapat kita gunakan yaitu B. Di sini B besar yaitu bunga tunggal sama dengan M0 dikali N dikali B atau suku bunganya, B kecil. Apa saja unsur-unsur yang sudah diketahui? M0 sama dengan 1 juta rupiah, B kecil, persentase bunganya atau suku bunganya 4% setahun, dan jangka waktunya selama 6 bulan atau N. Di sini terjadi ketidaksetaraan antara persentase bunga dengan jangka waktu 6 bulannya, maka kita harus mengubah 6 bulan ke dalam tahun. Sama dengan 1/2 tahun atau setengah tahun karena 6 bulan sama dengan setengah tahun. Maka langsung saja kita input nilai-nilai yang sudah diketahui yaitu 1 juta dikali 1/2 dikali 4/100 karena 4% sama dengan 4/100, maka didapat bunga tunggal sebesar Rp20.000. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui modal pinjaman 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan modalnya adalah, pada soal ini kita diminta untuk mencari modal akhir setelah 5 bulan sesuai dengan unsur-unsur yang sudah diketahui. Maka rumus yang dapat kita gunakan yaitu MN sama dengan M0 kurung 1 plus N dikali B. Apa saja unsur-unsur yang sudah diketahui? M0 sama dengan 1 juta rupiah, B atau suku bunganya sebesar 2%, dan N setelah 5 bulan, maka N-nya sama dengan 5 bulan. Maka langsung saja kita input nilai-nilai yang sudah diketahui yaitu 1 juta dikali, karena ini kurung, maka kita mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 1 plus 5 dikali 2/100 karena 2% sama dengan 2/100, maka modal setelah 5 bulan adalah Rp1.100.000.
Selanjutnya, diketahui modal awal M0 dan jumlah bunga tunggalnya B besar, dicari persentase bunganya B kecil, maka dapat dirumuskan B kecil sama dengan B besar, bunga tunggalnya, per M0 dikali 100%. Langsung saja ke contoh soal. Modal pinjaman sebesar 400.000 harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika jumlah uang yang dikembalikan itu besarnya sama dengan 5/4 kali modal semula, berapakah besarnya suku bunga per tahun? Penyelesaiannya M. Di sini jumlah uang yang dikembalikan tadi sama dengan 5/4 dikali modal awalnya atau M0-nya. Maka 5/4 dikali 400.000 sama dengan 500.000. Bunga tunggal dapat kita cari dengan rumus M dikurang M0. 500.000 dikurang 400.000 sama dengan 100.000. Dari apa yang sudah diketahui dapat kita tentukan suku bunganya berdasarkan rumus di atas. B sama dengan B besar, bunga tunggalnya per M0 dikali 100%. Maka B sama dengan 100.000 per 400.000 dikali 100%, maka suku bunganya adalah 25% per tahun. Selanjutnya bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada tiap-tiap periodenya. Jadi, bunga majemuk ini kebalikan dari bunga tunggal. Kalau tadi bunga tunggal sifatnya selalu tetap atau konstan, sedangkan bunga majemuk sifatnya selalu berubah atau tidak konstan. Jika modal awal sebesar M0 mendapat bunga majemuk sebesar B dalam persentase perpanjang waktu, maka setelah N jangka waktu tertentu, besar modalnya MN menjadi dapat dirumuskan MN sama dengan M0 kurung 1 plus B pangkat N. Langsung saja ke penerapan soal. Modal sebesar 10 juta rupiah dibungakan selama 2 tahun dengan bunga majemuk 6% per tahun. Hitunglah nilai akhir modal tersebut. Maka MN dapat dirumuskan sama dengan M0 kurung 1 plus B pangkat N. Langsung saja M-nya 2 tahun, M2 sama dengan 10 juta kurung 1 plus 6 per 100 karena 6%, pangkat 2 karena tadi 2 tahun. Maka didapat nilai akhir modal tersebut selama 2 tahun adalah Rp11.236.000. Bagaimana jika modal awal sebesar M0 disimpan di bank mendapat bunga sebesar B per tahun dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali dalam setahun? Maka besar modal pada akhir tahun ke N adalah MN sama dengan M0 kurung 1 plus B per M pangkat M kali N. Langsung saja ke contoh soal. Bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya. Maka, dalam waktu 2 tahun, berapakah modal pinjaman akhirnya dapat diketahui M0 sama dengan 1 juta rupiah, lalu wajib dibayar setiap bulannya sehingga M sama dengan 12 kali. Karena apa? Karena M adalah berapa kali dalam setahun. Karena wajib dibayar setiap bulannya, dalam setahun ada 12 bulan, maka M-nya sama dengan 12 kali. Dan N sama dengan 2 tahun, B sama dengan 6%, kita jadikan desimal 0,06, maka MN sama dengan M0 kurung 1 plus B per M pangkat M kali N. Langsung saja kita input nilai-nilai yang sudah diketahui. M2 karena N-nya sama dengan 2 tahun. M2 sama dengan 1 juta kurung 1 plus 0,06 per 12. Dipangkatkan 12 kali 2. Maka modal pinjaman akhirnya dalam waktu 2 tahun adalah Rp1.127.159,78. Penyusutan atau depresiasi. Pengurangan nilai dari harta tetap terhadap nilai buku atau nilai beli awalnya. Ada 2 istilah dalam penyusutan, yaitu pertama, nilai beli adalah harga awal ketika melakukan pembelian barang.
Yang kedua, nilai buku adalah nilai setelah terjadinya penyusutan, di mana nilainya tiap periode akan semakin kecil. Jika harga sebuah barang pada saat dibeli M0 dan mengalami penyusutan tiap tahunnya sebesar P dalam persen dari harga belinya, maka nilai barang pada akhir tahun ke N adalah MN sama dengan M0 dalam kurung 1 min NP. Contoh soal, harga mobil 120 juta rupiah. Menyusut harganya 10% tiap tahun. Di akhir tahun ke-6 nilainya penyelesaian MN sama dengan M0 dalam kurung 1 min NP. MN sama dengan 120 juta dalam kurung 1 min 6 kali 0,1. MN sama dengan 120 juta rupiah kali 0,4. MN sama dengan 48 juta rupiah. Besar nilai harga penyusutan tiap tahun adalah P sama dengan M0 kali P. P sama dengan 120 juta rupiah kali 0,1. P sama dengan 12 juta rupiah. Jika suatu barang mengalami penyusutan tiap tahunnya sebesar P dalam persen dari nilai bukunya sendiri, maka pada akhir tahun ke N nilai barangnya adalah MN sama dengan M0 min dalam kurung 1 min P pangkat N. Besar nilai atau harga penyusutan pada tahun ke N adalah PN sama dengan MN min 1 dalam kurung P dalam kurung 1 min P pangkat N min 1. Contoh soal, harga mobil 120 juta rupiah. Menyusut nilai bukunya 10% tiap tahun. Di akhir tahun ke-6 nilainya MN sama dengan M0 dalam kurung 1 min P pangkat N. M6 sama dengan 120 juta dalam kurung 1 min 0,1 pangkat 6. M6 sama dengan 120 juta dalam kurung 0,9 pangkat 6. M6 sama dengan 120 juta kali 0,531.441. M6 sama dengan 63.772.920 rupiah. Mencari nilai penyusutan pada akhir tahun ke-6. PN sama dengan MN min 1 dalam kurung P dalam kurung 1 min P pangkat N min 1. P6 sama dengan M6 min 1 dalam kurung P dalam kurung 1 min P pangkat 6 min 1. Untuk mencari M5 digunakan rumus MN sama dengan M0 dalam kurung 1 min P pangkat N. P6 sama dengan 7.085.880 dalam kurung 0,1 dalam kurung 1 min 0,1 pangkat 5. P6 sama dengan 418.114,128 rupiah. Baik, terima kasih Syakira atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah kenaikan jumlah pada setiap periode waktu berdasarkan rasio pertumbuhan. Kemudian permasalahan yang pertama, jika jumlah awal adalah J0 dan rasio adalah R per tahun, maka pada akhir tahun ke N jumlah akhirnya menjadi JN. Dengan ditulis rumus sebagai berikut. JN sama dengan J0 dikali 1 plus R pangkat N. Contoh soal pertama. Banyak penduduk di suatu kota pada tahun 2013 adalah 200.000 orang dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015. Penyelesaiannya diketahui J0-nya adalah 200.000 dan
R-nya atau rasionya yaitu 3% per tahun atau 3% dijadikan desimal menjadi 0,003 dan N-nya didapatkan dari 2015 dikurangi 2013 karena jumlah penduduk yang ditanyakan yaitu pada tahun 2015. Jadi didapatkan JN atau jumlah penduduk pada tahun 2015 sama dengan 200.000 orang atau 200.000 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 2. JN sama dengan 200.000 dikali 1,03 pangkat 2. JN sama dengan 200.000 dikali 1,0609. JN sama dengan 212.180. Jadi jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015 adalah 212.180 penduduk. Selanjutnya yaitu anuitas. Anuitas adalah jumlah pembayaran pinjaman dengan cara mencicil melalui lembaga keuangan, finance atau bank yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bunga dan angsuran. 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan yaitu besar pinjaman, besar bunga, jangka waktu, dan jumlah periode pembayaran. Kemudian dalam anuitas ada 4 rumus umum. Yang pertama yaitu untuk anuitas yang diberikan secara tetap pada akhir setiap periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Didapatkan rumus anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Yang kedua yaitu jika hutang sebesar M0 mendapat bunga sebesar B per bulan dan anuitas sebesar A, maka dapat ditentukan besar bunga pada akhir periode ke N, yaitu BN sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikurang 1 dikali BM dikurangi A dan ditambah A. Yang ketiga yaitu besar angsuran pada akhir periode ke N. Permasalahan ini masih sama dengan permasalahan yang kedua tadi, tetapi yang dicari yaitu besar angsuran pada akhir periode ke N. Dapat dirumuskan yaitu AN sama dengan 1 plus B pangkat N dikurangi 1 dikali A dikurangi B kali M. Yang keempat yaitu untuk mencari sisa hutang pada akhir periode ke N. Permasalahannya masih sama, yaitu jika hutang sebesar M0 tetapi di sini didapatkan atau ditanya sisa hutang pada akhir periode ke N dengan rumus MN sama dengan 1 plus B pangkat N dikali M dikurangi A per B ditambah A per B. Contoh soal yang pertama yaitu suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan apabila besar angsuran Rp85.000 dan bunganya sebesar Rp315.000, maka tentukanlah jumlah anuitas tersebut. Penyelesaiannya diketahui bunga atas hutangnya yaitu sebesar Rp315.000 dan angsuran hutangnya sebesar Rp85.000. Dapat dirumuskan atau dapat diselesaikan dengan rumus anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Anuitas sama dengan 315.000 ditambah 85.000, anuitas sama dengan Rp400.000. Jadi jumlah anuitas suatu pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp400.000. Baik, terima kasih Zahwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal anuitas. Sebuah pinjaman sebesar 40 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 8 juta jika suku bunga 8% per tahun, besar angsuran, bunga, dan sisa hutang tahun ketiga adalah besar angsuran AN sama dengan 1 plus B pangkat N min 1 dikali A min B kali M. A3 sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 3 min 1 dikali 8 juta dikurang 0,05 dikali 40 juta
A3 hasilnya besar angsuran tahun ketiga adalah 6.615.000. Yang kedua, besar bunga. Besar bunga BN sama dengan 1 ditambah B pangkat N min 1 dikali B kali M min A tambah A. B3 sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 3 min 1 dikali 0,05 dikali 40 juta min 8 juta ditambah 8 juta. Jadi hasil besar bunga tahun ketiga adalah 1.385.000. Yang ketiga, mencari sisa hutang menggunakan rumus MN sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikali M min A per B ditambah A per B. M3 sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dikali 40 juta min 8 juta per 0,05 ditambah 8 juta per 0,05. Jadi hasil sisa hutang tahun ketiga adalah 21.085.000. Jika besar anuitas untuk membayar hutang sebesar M0 dengan bunga sebesar B per bulan selama N bulan adalah rumusnya A sama dengan B dikali M0 dikali 1 ditambah B pangkat N per 1 ditambah B pangkat N min 1. Contoh soalnya, sebuah pinjaman sebesar 850 juta yang harus dilunasi dengan 6 anuitas jika dasar bunga 4% per bulan dan pembayaran pertama dilakukan setelah sebulan. Sisa hutang pada akhir bulan kelima adalah anuitas sama dengan B dikali M0 dikali 1 ditambah B pangkat N per 1 ditambah B pangkat N min 1. Jadi hasil anuitasnya adalah 147.628,43. Mencari sisa hutang menggunakan rumus MN sama dengan 1 ditambah B pangkat N kali M min A per B ditambah A per B. M5 sama dengan 1 ditambah 0,04 pangkat 5 dikali 850 juta min 162.147.628,43 per 0,04 ditambah 162.147.628,43 per 0,04. Jadi hasil sisa hutang bulan kelima adalah 155.911.109. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harap apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.